Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua kunci sukses dalam bisnis ikan gupi ya. Nah, memang dalam bisnis ikan gupi ini ada banyak faktor yang dapat membuat bisnis kalian itu lancar atau sebaliknya kayak gitu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua kunci sukses untuk bisnis ikan gupi. Nah, jika kalian bisa menjaga dua kunci ini, saya pastikan bisnis gupi kalian itu akan lancar dan akan menghasilkan kayak gitu. Nah, dua kunci ini merupakan hal-hal yang sederhana sih, tapi ini sangat penting untuk bisnis ikan gupi atau untuk gupi mania lah, untuk para orang-orang atau kalian-kalian yang bisnis ikan gupi itu harus menjaga dua kunci ini. Nah, dari yang pertama, kunci yang pertama itu merupakan kunci pertama itu kalian harus selalu ada stok ikan. Nah, kenapa kalau stoknya gak ada? Ya, kalau stok ikannya gak ada, kalian gak bisa jualan. Simple aja kan. Nah, yang pertama itu stok kalian harus selalu ada, dan untuk jenis-jenisnya itu harus jenis-jenis yang banyak diminati oleh orang-orang kayak gitu. Nah, untuk contoh yang banyak diminati oleh orang-orang itu jenis albino koi, tuxedo koi, pokok ikan-ikan gupi koi, dan AFR albino full red. Nah, itu merupakan dua jenis ikan gupi yang sangat banyak dicari. Itu buat contoh aja dua. Kalau kalian mau nambah sampai 5 itu bebas, terserah kalian. Kalian cari referensi aja di dunia pergupian, ikan gupi mana yang banyak diminati oleh orang-orang. Oke? Nah, ini saya bahas gak terlalu detail dulu ya. Nanti belakangan ini akan saya bahas detail. Nah, yang kedua itu dari promosi. Nah, kenapa promosi merupakan hal yang sangat penting untuk bisnis ikan gupi? Ya iyalah, karena kalau kalian gak promo, gak akan ada yang tahu kalau kalian itu jualan ikan, atau gak bakalan ada yang tahu kalau kalian itu punya ikan bagus kayak gitu. Jadi promosi itu merupakan salah satu hal yang harus penting dan harus dijaga. Kalau bisa promosi setiap hari. Promosi setiap hari itu sangat berguna untuk breeder-breeder pemula. Kenapa? Karena kalau breeder pemula awal jualan itu enak, kalau mau flash deal itu enak, kalau mau promo itu enak, tinggal jalan sendiri gitu. Karena kan kalau masih pemula itu masih belum ada tim ya, jadi dia bisa menentukan sendiri, bisa cepet lah kalau ngurusi flash deal, lelang, dan promoan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi bisa lebih maksimal untuk promoannya. Dari dua kunci tersebut, kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya untuk menjaga stok ikan gupi selalu ada dan promosi selalu berjalan. Promosi ini ada banyak macamnya ya. Yang pertama kita bahas yang stok dulu. Untuk stok ikan gupi, ini kosong karena habis kuras ya. Untuk stok ikan gupi, kalian usahakan bisa, atau indukan kalian itu bisa lahiran setiap 2 minggu sekali ya. Karena waktu lahiran ikan gupi itu yang optimal itu atau yang paling cepat itu 2 minggu. Jadi setelah sekarang ini lahiran, kalau bisa tuh 2 minggu lagi tuh lahiran lagi. Supaya kenapa? Supaya stok ikan kalian itu akan selalu ada dan tidak akan pernah kehabisan kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk membuat ikan gupi bisa beranak 2 minggu sekali atau lancar setiap 2 minggu? Nah, itu bisa dijaga dari kualitas airnya. Ini kalau kalian indoor kalian pakai filter, kalau outdoor kayak gini saya pakai tanaman air. Nah, ini pasti brojol setiap 2 minggu sekali. Setiap bak ini 2 minggu sekali pasti brojol. Nah, selain dari air itu, kalian dari kapasitas ikan setiap wadah itu harus disesuaikan. Jangan sampai ikannya terlalu banyak. Kalau ikannya terlalu banyak nanti ditakutkan ikannya gak nyaman. Nah, itu dari air. Yang kedua dari pakan. Pakan kalau bisa kalian pakai pakan yang bagus. Pakan yang bagus di sini kalian bisa pakai pakan hidup, blurek. Kalian bisa pakai pakan hidup atau pakai pakan pelet. Nah, kalau kalian mau pakai pakan pelet,
itu usahakan pakai pelet yang bagus dan bukan pakai sih, dan porsinya itu sesuai, jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan itu nanti pakannya bisa merusak kualitas air. Nah itu selanjutnya. Nah kalau misalkan ikan kalian lahiran, kan gupi kalian lahiran, jangan lupa dipakein, ini khusus albino sih, tapi meskipun bukan albino bisa pakai kayak gini, pakai alat breeding box. Nah ini breeding box murah meriah kayak gini. Nah ini saya bikin sendiri, reviewnya ada di video saya sebelumnya ya. Nah jadi breeding box ini gunanya untuk mengamankan ikan dari sifat kanibal si induk. Nah jadi nanti cara pakainya kayak gini. Nah ini berguna untuk memaksimalkan jumlah anakan yang lahir. Nah jadi anakannya gak kemakan sama induknya. Nah dengan cara itu stok ikan kalian akan terpenuhi setiap bulan atau setiap minggu. Nah setelah buraya lahir, nah kalian itu jangan lupa pakai pakan yang berkualitas untuk si buraya itu tadi. Pakan berkualitas seperti apa? Nah untuk umur 0 sampai sebulan, untuk 0 sampai 3 minggu lah, itu pakai Artemia hidup ya. Nah setelah itu kalian bisa pakai pelet. Kalau kalian mau pakai Artemia terus gak apa-apa, tapi mahal. Ya itu cara untuk menjaga stok ikan gupi selalu tersedia setiap bulan atau setiap minggu, setiap dibutuhkan lah pasti ada kayak gitu. Nah selanjutnya ini dari promosi. Promosi ini banyak macamnya ya. Promosi yang paling awal atau yang paling sederhana itu adalah posting di Facebook, di grup-grup Facebook. Nah ini sudah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek aja di sana. Nah cara lain selain untuk promosi, selain posting Facebook itu tadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti yang pertama flash deal atau lelang. Nah flash deal atau lelang ini merupakan salah satu cara untuk mempromosikan ikan kalian dan bisa memikat banyak pembeli. Loh kok bisa? Ya bisa karena biasanya lelang dan flash deal ini menawarkan ikan di bawah harga sebenarnya kayak gitu. Misal ikan harganya 100.000, kalau flash deal atau lelang itu harganya bisa di bawah, bisa 30, 40, 50.000 kayak gitu. Nah kenapa kok harganya bisa murah? Karena itu merupakan strategi marketing untuk promosi brand kalian. Misal brand kalian brand A lelang seret. Nah nanti kan pasti, misal kalau brand A ini lelang di Instagram, nanti kan ada orang lihat, loh ini lelangannya bagus, ikannya bagus-bagus, harganya juga cocok. Nah nanti pasti dia akan follow. Kalau dia udah follow akun Instagram kalian, otomatis kan akun kalian bisa followernya banyak. Kalau followernya udah banyak, itu kalian bisa promosi lewat story Instagram, feed juga bisa, lewat feed Instagram juga bisa. Nah itu satu apa lah ngarannya, Instagram lah. Kalian bisa juga nambah di YouTube atau TikTok. Nah itu merupakan salah satu sarana promosi yang bisa dicoba atau sangat cocok untuk ikan gupi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, apa namanya ya, WA, grup WA. Kalau kalian udah masuk grup WA itu bisa menawarkan ikan-ikan kalian ke orang-orang yang nggak kalian kenal gitu loh. Jadi kan enak. Kalau misal contoh di tempat saya ini ada grup ikan hias Probolinggo, di grup WA loh ya. Nah tawarin aja ikan di sana, nanti pasti ada orang-orang yang japri kalian. Itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk promosi ya. Nah kalian untuk promosi kalian lebih suka yang mana nih? Lanjut tulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi bareng ya. Kelebihan kekurangannya untuk promosi yang kita lakukan itu apa aja, mari kita diskusi di kolom komentar. Nah jika dua kunci sukses itu kalian bisa pegang, kalian bisa konsisten, saya jamin bisnis gupi kalian akan berjalan lancar dan pasti akan berkembang. Jaga dua kunci sukses itu, jangan sampai lupa. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalian ada request video, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya buatin. Kalau kalian masih bingung mengenai ikan gupi, mengenai perawatan ikan gupi, mengenai breeding ikan gupi, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab.
Oke, sampai jumpa deh kak. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Jos, mantap. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Jos, mantap.